yet. Film diawali dengan seorang pria yang sedang berjalan kaki di kota London, Inggris. Rupanya pria tersebut adalah Bill Pope, seorang agen CIA Amerika yang akan melakukan pertemuan dengan seorang informan yang dulunya pernah bekerja di pusat riset persenjataan Angkatan Darat Amerika dan memiliki sebuah software komputer yang dapat menghack semua pusat kendali persenjataan militer dimanapun dan kapanpun. Sang informan berinisial Dutchman meminta perlindungan suaka politik ke Amerika melalui Pop yang sebagai perantaranya dengan CIA. Namun saat Pop akan menemui Dutchman di tempat persembunyiannya, tiba-tiba saja datang sekelompok orang bersenjata yang mengejar Pop. Mereka adalah orang suruhan dari Xavier Hamdall, seorang miliarder dunia yang memburu Dutchman yang menginginkan teknologi yang dipegang Dutchman. Kejar-kejaran pun terjadi antara Bill Pop dengan orang-orang suruhan Hamdall. Mobil yang ditumpangi Pop disasarkan ke sebuah gedung kosong, dan di sana pun terjadilah baku tembak antara Bill Pop dengan anak buah Hamdall. This is in a cement factory. Setelah terjadi baku tembak, akhirnya Pop berhasil tertangkap karena kehabisan amunisi. Pop pun disiksa oleh Hamdall agar membuka mulut di mana Dutchman disembunyikan. Namun karena Pop tetap bungkam, akhirnya Pop dieksekusi mati. Dengan cara disetrum dengan arus tegangan tinggi, para agen CIA yang melakukan pencarian terhadap Pop datang terlambat untuk menyelamatkannya. Mereka menemukan Pop sudah tidak bernyawa, duduk terikat dengan wajah penuh luka. Mengetahui Bill Pop tewas, Quaker Wells, pimpinan dari Pop di CIA London, marah dan bingung karena menemui jalan buntu untuk mendapatkan teknologi berbahaya tersebut. Khawatir teknologi tersebut jatuh ke tangan yang salah, Wells meminta bantuan Dr. Franks untuk menerapkan temuannya berupa pemindahan memori otak ke jasad Pop. Dr. Frank menyetujuinya dan Dr. Frank mengajukan Jericho, narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Dr. Frank pun membawa Jericho dari lapas di Amerika. Hey, Jericho. Ke sebuah gedung tua di Inggris yang dijadikan lab rahasia oleh CIA Inggris untuk melakukan operasi pemindahan memori dari tubuh Bill Pop yang sudah mati ke tubuh Jericho yang masih hidup. Usai operasi, Well yang sudah tidak sabar melihat hasilnya segera mengintegrasi Jericho yang masih belum pulih betul kesadarannya. Usai dioperasi dan bisa ditebak hasilnya, Jericho masih belum bisa mengingat apapun dari ingatan Bill Pop yang sudah dimasukkan ke otaknya. Merasa
Merasa kecewa dengan hasilnya, Well langsung memerintahkan bawahannya untuk segera melenyapkan Jericho karena dianggap gagal. Dan saat perjalanan menuju ke tempat eksekusi, tiba-tiba saja memori ingatan Pop muncul di Jericho, dan seketika itu juga Jericho memiliki keahlian Pop untuk meloloskan diri dari kawalan bawahan Well dengan membunuh mereka dengan alat seadanya dari bagian bodi mobil. Dan untuk menyamarkan pelariannya, Jericho menaruh korban yang ditabrak mobil bawahan Well ke dalam mobil bawahan Well dan membakar mobil tersebut. Dan sejak saat itu, memori-memori Bill Pop selalu muncul di pikiran Jericho secara acak dan hanya berupa potongan-potongan memori Bill Pop. Karena merasa terganggu dengan ingatan memori Bill Pop, Jericho akhirnya memutuskan untuk menelusuri potongan-potongan memori Bill Pop tersebut hingga membawa Jericho ke rumah kediaman Bill Pop yang di sana terdapat istri dan anak Bill Pop. Awal pertama kedatangannya Jericho membuat takut istri dan anak Bill Pop karena pada saat itu sifat kriminalnya masih belum hilang. Namun pada kunjungan berikutnya mulai merasa dekat dengan keluarga Bill Pop. Begitupun sebaliknya, Jillian istri Bill Pop mulai bersimpati kepada Jericho. Dan setelah Jericho mengunjungi rumah Jillian, barulah Well tahu bahwa sebenarnya operasi tersebut telah berhasil dan Jericho pun mulai diburu oleh CIA. Jericho yang mulai terganggu dengan potongan-potongan memori Pop yang terus muncul di pikirannya, akhirnya memutuskan untuk mulai menelusuri potongan-potongan memori Pop yang secara acak muncul di otaknya. Saat menelusuri memori Pop, perlahan keahlian Pop mulai keluar dari dalam diri Jericho. Seperti tiba-tiba saja Jericho bisa memahami bahasa asing, memiliki kemampuan menghack situs CIA, serta kepribadian Jericho pun mulai berubah menjadi sopan dan santun. Sedangkan Dutchman yang mulai ketakutan karena terus diburu Heimdall akhirnya memutuskan untuk mengirimkan rekaman video yang berisi permohonan perlindungan ke Rusia dengan menunjukkan aset yang dia punya, yang membuat pihak Rusia tertarik. Sedangkan Jericho yang saat itu sedang menemui Dr. Frank di sebuah apotek berhasil terlacak oleh pihak CIA, dan Wells langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Jericho, dan Jericho pun tertangkap. Wells meminta Jericho untuk menunjukkan di mana Dutchman bersembunyi. Jericho setuju memberitahu persembunyian Dutchman dengan syarat uang yang disembunyikan Pop menjadi miliknya. Setelah sepakat, mereka segera pergi ke tempat persembunyian Dutchman. In the bag. Do we have a deal? Namun tanpa mereka ketahui, Heimdall dan anak buahnya membuntuti mereka dari kejauhan. Dan saat tiba di sebuah jembatan penyeberangan, Heimdall dan timnya memulai aksinya untuk merebut Jericho dari orang-orang Wells. Namun di saat orang-orang Wells tumbang semua, Jericho berhasil meloloskan diri, dan kejadian tersebut membuat Heimdall marah besar. Di tempat lain di persembunyian Dutchman, dia melakukan demo pembuktian untuk meyakinkan pihak Rusia dengan cara menghack langsung kapal selam nuklir Amerika dan mengaktifkan peluncuran misil nuklir di dalamnya. Yang tidak lama setelah meluncur, dia menonaktifkan kembali misil tersebut di udara. Sementara Jericho yang berhasil meloloskan diri dari kejaran anak buah Heimdall kembali ke rumah Bill Pop untuk mengobati kakinya yang terluka terkena tembakan saat meloloskan diri. Di sana Jericho dibantu istri Bill Pop, Jillian, mengobati lukanya, dan di saat pagi hari Jericho mulai teringat kembali memori Bill Pop. Dia mulai mengingat perpustakaan kampus tempat Jillian bekerja, dan di sanalah Bill Pop menyembunyikan tas uang yang dicari Jericho. Dengan meminjam mobil Jillian, Jericho bergegas pergi ke tempat Jillian bekerja, dan tanpa diketahui mereka, Elsa, anak buah Heimdall yang telah menyusup ke dalam rumah Jillian dan menangkap istri dan anak Bill Pop tersebut. Dan dengan informasi dari Jillian, Jericho pun berhasil ditangkap Heimdall saat berada di perpustakaan, menggunakan Jillian dan Emma sebagai sandera.
Jericho dipaksa menunjukkan persembunyian Dutchman. Jericho membawa mereka ke kampus Jillians bekerja, tempat Dutchman disembunyikan Bill Pop, dan di saat bersamaan pula datang agen-agen intelijen Rusia dan Amerika yang juga telah mengetahui persembunyian Dutchman, dan seperti bisa ditebak terjadilah baku tembak di antara mereka di dalam lingkungan kampus tersebut. Karena terjadi baku tembak di kampus tersebut, Elsa meminta tuannya Heimdall untuk pergi ke lapangan terbang untuk menyelamatkan diri dengan membawa Jillian dan Emma sebagai sandera. Sementara Jericho dan Elsa masuk ke dalam kampus untuk mendapatkan Dutchman. Saat berada di lab, Jericho berhasil memprank Elsa dan temannya dengan meledakkan mereka menggunakan cairan kimia di dalam lab. Namun rupanya Elsa masih selamat dan segera mencari Jericho yang pergi ke kamar persembunyian Dutchman. Jericho yang menemui Dutchman di kamarnya segera memberikan tas yang dibawanya ke Dutchman dan meminta Dutchman merubah pengaturan ulang program yang sangat dicari-cari oleh Rusia, CIA, dan Heimdall itu. Dan saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Elsa datang dan langsung menembak Jericho. Dan setelah Elsa mendapatkan flash disk programnya dari Dutchman, Elsa pun menembak mati Dutchman tepat bersarang di kepalanya. Namun tanpa disadari Elsa, Jericho masih hidup. Give me the flash drive. I give you anything you want. Come on, don't make it. Dan bangkit menghajar kepala Elsa dengan menggunakan pot kaktus di dekatnya. Elsa langsung jatuh tak berdaya. Melihat Elsa yang masih bisa bicara, Jericho segera memukulnya berkali-kali dengan kaki lampu hias hingga tewas. Jericho pun segera berbicara dengan Heimdall melalui handphone Elsa. Dia meminta pertukaran Jillians dengan flash disk program wormhole di tangan Jericho. Jericho pun segera berangkat ke lapangan tempat Heimdall menunggu Elsa. Di perjalanan, Wells berusaha menghentikan dan berbicara dengan Jericho untuk membatalkan niatnya, tetapi Jericho tak bergeming dengan peringatan dari Wells. Dia melanjutkan niatnya untuk menolong Jillians dan Emma. Setiba di lapangan terbang, Jericho langsung menyerang dan melumpuhkan anak buah Heimdall. Namun Heimdall berhasil menembak Jericho dan mengambil flash disk program tersebut. Heimdall pun segera lepas landas dengan pesawat pribadinya yang menunggu. Di dalam pesawatnya, Heimdall langsung melakukan percobaan pertamanya terhadap program wormhole. Dia mengaktifkan satu misil rudal milik militer Inggris ke tempat Jericho berada. Wells yang tiba terlambat ke lokasi langsung diberitahukan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Wells yang marah karena menganggap Jericho melakukan tindakan gegabah langsung menghardik Jericho. Namun Jericho segera memberitahukan bahwa semuanya teratasi. Dia telah meminta Dutchman untuk merubah pengaturan program tersebut, di mana tembakan pertamanya dari program tersebut akan selalu mengarah ke operator program tersebut, yang berarti Heimdall sendiri yang menjadi targetnya dari misil yang diaktifkan. Dan setelah pesawat yang ditumpangi Heimdall tertembak jatuh oleh rudal misil yang diaktifkannya sendiri, Jericho yang sekarat segera dievakuasi oleh petugas medis. Dan setelah beberapa waktu, Jericho pun bisa bertemu kembali dengan Jillians dan Emma dalam pengawasan Wells. Tamat dan selesai. Sampai bertemu lagi kaum rebahan Salam Semesta di alur film berikutnya. Oke, Mimin pamit. Adios amigos.